Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham BMSR ya atau Bintang Mitra Semesta Raya Tbk ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 terakhir tanggal 28 April untuk yang semester 1 belum keluar. Ya, jadi saya menggunakan data kuartal 1 2023 ya. Harganya kemarin itu di 310 atau turun 2 basis poin atau 0,64%. Hari ini tanggal 19 Juli ya, tanggal merah, bursa tidak jalan. Untuk kinerja harga sahamnya BMSR ini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk jangka panjangnya ini bagger teman-teman ya, bahkan ada multi bagger kalau teman-teman pegangnya 3 tahun yang lalu. Namun untuk 1 tahun terakhir ini mestinya sedang floating minus kebanyakan ya, kecuali teman-teman beli 1 bulan yang lalu itu pun hanya 3,33%. Year to date sendiri di tahun 2023 sendiri ini saham sudah turun 59,74%, jadi cukup dalam turunnya dalam waktu eh, apa 2023 ini year to date ya. Kemudian harga tertinggi setahun terakhir ini luar biasa ya, pernah mencapai 1060 dan terendahnya 282 atau hampir 3 kali lipat lebih ya teman-teman ya. Dalam setahun terakhir ya, gap dari harga terendah dan harga tertingginya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham BMSR ini dari 4 analisa. Yang pertama kita akan bahas fundamentalnya dan karena ini pertama kali kita bahas BMSR ya. Nanti kita akan lihat gambaran umum perusahaannya, ini perusahaan apa. Kemudian nanti kita cek kinerja dari perusahaannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan cek dari seasonality ya, harga sahamnya itu biasanya naik dan turunnya di bulan apa saja, berpotensi naik dan turun. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat peta kepemilikan dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan terakhir di technical. Nanti kita akan cek kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu ya, gambaran umum perusahaan ya teman-teman ya. Jadi PT Bintang Mitra Semesta Raya ini atau BMSR ini itu perusahaan yang bidang usahanya itu adalah perdagangan dan ada investasi pada anak perusahaan. Ya, jadi ini usahanya bisa berubah-ubah ya karena ini awalnya dulu perusahaan investasi ya. Seperti kayak mungkin model Saratoga gitu lah ya. Cuman ini ada perdagangannya, jadi dia ada aktivitas juga selain berinvestasi. Aktivitas berdagang ya. Jadi dulu itu perusahaan investasi ya teman-teman ya, yang dia investasinya pada perusahaan properti, real estate. Dan sekarang sudah didivestasi semua atau sudah dijual semua, sudah nggak ada properti sekarang usahanya ya. Sejak tahun 2008 itu dia sekarang menjadi salah satu distributor ya, distributor utama produk kimia ya. Ini tadi ya usaha perdagangannya ini. Jadi dia sejak 2008 jadi distributor utama produk kimia dan 2009 dia mulai diversifikasi usaha itu di sektor komoditas ya, perminyakan, tambang, gas bumi ya. Ya ini kira-kira gambaran perusahaannya ya. Jadi ini lini usahanya mungkin bisa berganti-ganti teman-teman ya. Oke, ini sudah listing di bursa sejak 99, cukup lama dengan IPO price-nya 500. Jadi kalau teman-teman beli pada saat IPO price dan lama banget ya, berarti sudah kira-kira 24 tahun ya dan harganya malah turun 62 ke apa? Nilai asetnya teman-teman malah tinggal sisa 62% atau turun sekitar eh 38% ya. Nah, ini produknya teman-teman ya. Ini adalah produk yang dijual sejak 2008 karena ini tadi ya menjadi distributor bahan kimia itu adalah soda kaustik ya. Soda kaustik ini eh salah satu pulp and paper ya. Pengguna terbesarnya adalah pulp and paper untuk membuat proses dalam pembuatan pulp dan pemutihan penghilangan tinta kertas bekas dalam pengolahan air. Jadi ini berguna untuk membuat pulp and paper. Kemudian ada asam klorida, HCl, ya. Ini untuk pelarut ya, pelarut. Ini saya kurang paham juga ya. Kemudian ada poliviklorida, ya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini untuk PVC, ya untuk kusen pintu dan jendela. Ada asam sulfat juga. Ya ini bahan-bahan kimia. Ini untuk penyulingan minyak bumi, ya produksi besi dan baja. Kemudian ada natrium hipoklorit, ya ini untuk pemutih ya teman-teman ya.
pemutih, kemudian ada yang terakhir tadi batu bara ya. Oke, jadi ini produk-produknya yang dijual teman-teman ya. Dan kalau kita lihat karena di sini adalah batu bara yang 2 tahun belakangan ini memang booming, ya kita lihat dari pendapatannya ternyata batu bara di sini tuh tidak terlalu besar ya, atau tidak terlalu signifikan. Ya, tidak ada 10% dari total pendapatan di tahun 2022. Bahkan 2021 itu nggak sampai 10% juga ya, tapi sekitar 7% aja ini memang meningkat ya. Jadi pertumbuhannya memang paling besar pendapatannya dari batu bara ya, naik 2 kali lipat. Karena memang lagi booming, harganya naik ya. Namun secara persentase pendapatan, batu bara itu tidak terlalu signifikan memberikan kontribusi ke kinerja perusahaan ini ya. Jadi ini sebagai gambaran aja. Jadi saya nggak akan bahas batu baranya karena ini tidak terlalu signifikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya, jangka panjang secara tahunan. Ya, kalau kita lihat di sini sejak 2015 ya, itu ya standar-standar aja di sini ya teman-teman ya. Standar-standar aja. Kemudian 2021 dan 2022 ini mulai booming ya, naiknya mungkin tadi batu bara ada kontribusi namun memang tidak terlalu besar karena hanya 10% ya. Kalau saya baca dari laporan tahunannya, kenaikan ini memang karena ada kenaikan bahan-bahan yang dasar kimia tadi ya teman-teman ya. Ada kenaikan apa produk kimia yang tadi dijual ya, sehingga laba kotornya juga ikut naik ya karena harga itunya juga naik ya, selain batu bara naik harga kimianya juga naik ya. Jadi ini ada signifikan perubahan teman-teman ya, yang signifikan di tahun 2021 dan 2022 setelah COVID ya. Jadi setelah COVID ini justru COVID ini ini salah satu apa segmen usaha yang mendapatkan berkah ya dari COVID ya, naik sektor bahan kimianya. Kemudian laba usahanya ini juga meningkat drastis ya teman-teman ya, meningkat sangat drastis. Ya, jadi nggak heran kemarin harganya sempat multi bagger ya, sampai 300%. Bahkan gapnya antara setahun terakhir harganya sangat tinggi. Kalau kita lihat dari prosentase pendapatannya ya di tahun 2022 ini itu menurun ya, 2021 dan 2022 menurun, nanti pendapatannya tuh naik, namun beban pokok penjualannya itu secara prosentase turun. Ya, sehingga akan melebar laba kotornya ya. Laba kotornya adalah tertinggi teman-teman ya sejak 2017. Ya, 9% dan 2022 naik ke 12,4%. Jadi prosentasenya meninggi dan nominalnya tentu saja meninggi karena pendapatannya tadi juga naik. Sehingga laba usahanya juga secara prosentase juga tinggi ya. Ini naik 2 kali lipat dari 2021 dan di tahun dari 2020 sebelumnya ini naiknya hampir 4 kali lipat lebih teman-teman ya. Sorry, hampir 2 kali lipat lebih ya. Dari yang biasanya satu sampai 1,5% jadi 4,3%. Ya, jadi terdapat lonjakan seperti itu teman-teman ya. Dan laba bersihnya pun juga yang tadinya cuma 0, artinya ya ini untung aja mungkin nggak berasa teman-teman ya kalau 0, ini ya. Sekarang jadi berasa 5,4 dan ini 7,8%. Nah, untuk kuartal 1 2023 ya kalau kita lihat secara pendapatan memang masih tinggi teman-teman ya, namun sudah turun daripada kuartal 1 2022. Ya, dan paling signifikan ini adalah labanya turun, teman-teman. Labanya turun jauh dari kuartal 1 2022 meskipun masih lebih tinggi daripada kuartal 1 2021. Ya, laba usahanya juga ya. Jadi di 2022 ini yang sangat signifikan ya. Namun sekali lagi ya ini eh, apa kontribusi dari batubara hanya 10% teman-teman ya. Jadi tidak terlalu besar memang eh, lebih banyaknya dari bahan kimia yang naik teman-teman ya. Ini laba bersihnya juga naik ya. Tapi so far di kuartal 1 ini masih jauh lebih baik dibandingkan sebelum eh 2021 ya. Bahkan ini pernah merugi ya. Jadi ini masih lebih bagus ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, secara prosentase pendapatannya atau struktur pendapatannya, kalau kita lihat tadi secara pendapatan naik, ini turun sedikit ya di kuartal 1, namun kalau kita lihat di kuartal 1 2022 memang karena terjadinya lonjakan harga ya, jadi gap antara HPP dan eh, apa harga jual itu tinggi ya, sehingga profitnya laba kotornya tinggi ya. Ini sudah laba kotornya sudah back to normal nih teman-teman ya, sudah kisaran 6, persenan nih. Jadi kuartal 1 2023 sudah back to normal. Namun secara nominal tadi naik karena memang pendapatannya memang naik ya. Untuk laba usahanya ini juga sudah back to normal teman-teman, tapi masih lebih tinggi daripada sebelum 2022 ya.
Untuk laba bersihnya juga ini sudah masih naik lah 2 kali lipatnya lah ya daripada yang sebelumnya cuma 0,0, ini sudah 1,8 ya. Namun kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2022 memang jauh. Ini adalah detailnya teman-teman ya. Secara pendapatan turun ya 7,9% ya. Beban pokok penjualannya ini turun juga 1,6%. Namun laba kotornya ini masih turun jauh sekali ya karena memang penurunan pendapatan dan beban pokok penjualannya tidak seimbang ya. Pendapatannya turun 7,9, beban pokok penjualannya hanya turun 1,6%. Ya, sehingga laba kotornya ini mengecil atau menyempit menjadi hanya 77 miliar saja ya. Kemudian ditambah beban usahanya ini malah naik ya, naik 13,3%, jadi berkurang lagi laba usahanya. Dan laba bersihnya sisa 22 miliar dari yang sebelumnya 91 miliar. Jadi secara laba bersih ini turunnya cukup dalam ya, turun 76,0%. Oke, bagaimana dengan valuasinya ya? Jadi pada saat video ini dibuat, price to book value-nya ada di 0,51 ya. Jadi ini di bawah 1 dan PER-nya juga 4,07, ini di bawah 5, teman-teman ya. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, PBV ini memang PBV paling rendah ya teman-teman ya. Karena tadi 2021 dan 2022 memang profitnya tinggi, tapi kan tidak dibagikan menjadi dividen ya. Sehingga nilai bukunya otomatis akan naik. Ya, nilai bukunya otomatis akan naik. Untuk pairnya juga annualize. Ya, yang annualize saja kita pakainya karena kalau pakai TTM, trailing 12 month mungkin kurang konservatif ya. Karena 2022 harganya memang tinggi. Jadi kita konservatif pakai annualize saja. 4,07 ini juga masih terbilang murah ya teman-teman ya. Untuk ROE-nya sendiri sangat tinggi ya. Namun sekali lagi kita nggak pakai trailing 12 month ya. Kita pakainya yang konservatif aja, yaitu yang annualize ya. Hanya 12,64% kalau annualize. Di book value 602, maka harga wajarnya kira-kira ada di 0 PBV 0,84 dan sampai 1,26. Atau kalau kita kalikan ya, itu kira-kira harga wajarnya di 505 sampai 758 ya, berdasarkan data saat video ini dibuat. Karena ini bisa berubah nanti ketika laporan kuartal 2 keluar, mungkin ini bisa berubah ya. Namun berdasarkan data saat ini harga wajarnya ya. Tadi harganya di angka 310, artinya masih di bawah harga wajarnya ya. Dan berpotensi beggar ya teman-teman ya. Kalau misalnya harganya ke 600 kan beggar itu masih di harga range harga wajarnya. Oke, ini secara valuasinya. Kemudian kalau kita cek secara dividen, ini memang belum pernah bagian dividen teman-teman ya. Di data yang sejauh ini saya cari memang belum pernah bagian dividen. Ya, meskipun tadi kita lihat ya teman-teman 2022 itu EPS-nya 324, bahkan EPS-nya ini 2022 lebih tinggi daripada harga sahamnya saat ini yang 310 teman-teman ya. Makanya tadi TTM-nya ini cuma 1 kali ya. Nah, namun ini 2023 sudah mulai turun. Meskipun ini masih jauh lebih baik dibandingkan pas COVID ya. Atau ini ya, kuartal 1 ya. Ini masih better ya. Kalau ini dipertahankan berdasarkan data saat ini 76 itu juga masih murah teman-teman ya. Karena dengan harga 310 itu setahunnya bisa menghasilkan 76, itu sebenarnya juga oke ya karena pairnya tadi annualize-nya 4 ya. 4 tahun kita bisa balik modal secara konsep pair ya. Jadi itu bukan secara fakta ya, itu hanya konsep aja, mindset aja. Oke, ini untuk dividen belum pernah bagi dividen ya. Kalau kita cek secara seasonality-nya, ini juga sedikit parah ya karena memang probabilitas untuk naik di setiap bulannya itu hanya ada di bulan November. Dan kalau kita lihat 2021 dan 2022 ini beggar teman-teman ya, multi beggar nih teman-teman ya. Ini naik 2 kali lipat, di tahun depannya lagi naik 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman belinya sebelum 2021 ini sudah multi bagger ya, mungkin 400% kalau teman-teman belinya. Pas kebetulan pas COVID ini ya, 4 kali lipat ya, pas COVID 2020-an, COVID harga turun semua. Beli di situ, simpen sampai sekarang, sampai akhir 2022 itu bagger 4 kali lipat di saham ini. Oke, kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya, kita cek dari kepemilikannya dulu, ini adalah di Chanstan Finance Limited ya. Ini pengendalinya teman-teman ya. Ini sebenarnya yang mengendalikan adalah direkturnya teman-teman. Direkturnya itu mengendalikan lewat ini ya teman-teman ya. Chanstan Finance Limited ya. Masyarakatnya ada 40,03%. Jumlah pemegang sahamnya ini nggak terlalu banyak dan cenderung turun ya. Jadi nggak kemana-mana. Untuk partisipasi asing di sini juga sangat kecil. Jadi bisa diabaikan saja.
Jumlah saham yang beredar 1,159 miliar. Ya, ini adalah detail perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan detail kepemilikan saham BMSR ya. Kalau kita lihat peta kepemilikannya, investor asing di sini adalah penguasa supply karena tadi ya, ini pengendali tadi jumlahnya kan 1159. Ini totalnya yang scriptless atau beredar di Bursa Efek Indonesia itu juga 100%. Jadi pengendali juga bisa jualan barangnya dan ini di sini teman-teman ya, foreign agent. Jadi ini penguasa supply-nya adalah investor asing. Meskipun di balik investor asing ini ya orang Indonesia juga gitu ya tadi ya, menguasai lewat perusahaan asing. Ya, jadi ini secara bandarmologi kalau kita lihat ini investor asing yang menguasai supply. Ya, kalau kita lihat kepemilikan investor retail di sini eh, tidak terlalu besar dan kalau kita lihat di sini setahun terakhir ya dari Juni ke Juni itu terlihat dominasi insurance ya. Jadi ada local insurance yang membeli atau mengakumulasi saham ini meskipun akumulasinya enggak setiap bulan ya ini flat aja. Jadi dia cuman di semester 2 2022 ya. Ini mulai beli dan belinya itu bukan dari investor retail teman-teman ya. Belinya dari adalah corporate ini jual ya jelas ini simetris ya. Jadi corporate jual ke insurance ya. Meskipun ini tidak simetris secara jumlahnya. Nah, kalau kita lihat sisanya dari mana? Sisanya dari sekuritas. Ya, jadi sekuritas ditambah dengan corporate ini dibeli oleh insurance. Ya, yang lainnya ini sih tidak ada pergerakan yang berarti ya. Investor retail lokal juga tidak ada pergerakan yang berarti. Namun kalau ini saya boleh simpulkan sebenarnya nggak ada pergerakan bandar yang cukup berarti. Tapi dari berdasarkan data ini ya, ini ada insurance besar ya. Jadi ada uang besar yang mengumpulkan secara dominan dari dua bandar lainnya ya. Jadi ini boleh bilang sih ya bisa akumulasi karena satu berbanding dua gitu teman-teman ya. Namun ini akumulasinya bukan dari retail. Retail justru malah bertambah kepemilikannya meskipun sangat kecil sekali. Ya. Oke, ini dari kepemilikannya, peta kepemilikannya. Jadi ini sahamnya cukup sebenarnya secara bandarmologi ini cukup oke ya karena kepemilikan retail lokalnya kecil ya teman-teman ya. Kebanyakan dimiliki oleh pemain-pemain besar. Oke, kalau kita lihat di bulan Juli ini, ya 1 sampai 18 Juli, kalau kita lihat ini harganya nggak kemana-mana ya, di sini aja ya 310. Dan kalau kita lihat di broker summary-nya, ternyata ini cukup menarik banyak investor retail ya teman-teman ya. Menarik cukup banyak investor retail di bulan Juli ini. Nanti kita lihat ya tadi kalau kita lihat data terakhir di bulan Juni ini sebenarnya bertambahnya sangat kecil ya, hanya 22 orang ya. Hanya 22 orang. Nanti bulan Juli kemungkinan kalau dilihat dari data ini, meskinya akan bertambah cukup banyak ya. Kalau dilihat dari data ini ya, apalagi ini sedang big distribusi ya. Jadi untuk jangka pendek di bulan Juli ini sedang terlihat sedang ada distribusi. Mungkin kalau investor retail lihatnya ini sudah turun banyak ya, kemudian sideways. Jadi ada berpotensi untuk naik ya. Namun ini sedang big distribusi ya, jadi belum ada tanda-tanda. Nanti kita lihat sih sebenarnya saya susah ngomong ya. Kita bisa lihat datanya nanti setelah awal bulan Agustus baru kita bisa lihat ya berapa total penambahan investor retailnya apakah signifikan sekali atau tidak. Kalau ini tidak terlalu signifikan, namun kepemilikannya naik, berarti yang beli ya mungkin investor retail yang memiliki modal besar. Ya, jadi itu kemudian kalau kita cek dari teknikalnya, ini saya sengaja ya dari 2022 ya, ini sempat naik ke 1.200 ya teman-teman ya, sempat naik ke 1.200 dan kalau kita lihat ini adalah di sini teman-teman. Ini adalah pada saat rilis laporan tutup tahun 2021 ya di mana waktu itu naik ya secara keseluruhan ya labanya naik cukup signifikan ya. Harga langsung naik ya, harga langsung naik ke sini. Kemudian turun lagi. Kemudian dia baru terbang setelah rilis laporan di kuartal 1 2022 di tanggal 30 Mei rilis laporan keuangan langsung arah teman-teman ya. Berjilid-jilid sampai 1.200. Jadi dari harga di kisaran 300 menjadi 1.200 naik 4 kali lipat hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan.
di bulan itu saja dia naiknya cukup signifikan, tapi habis itu dia ARP berjilid-jilid ya. Kemudian dia normal-normal aja di sini dan ini mulai turun ya. Kalau kita lihat ya 20 hari terakhir ini likuiditasnya cukup mengkhawatirkan karena hanya 54,8 juta per hari. Ya, nah kira-kira harga sahamnya akan kemana ya? Menurut saya sih harga sahamnya akan di sini-sini aja ya, karena ini memang likuiditasnya sangat kecil. Ya, namun di balik likuiditas yang sangat kecil itu, saham ini sangat mudah diterbangkan seperti ini, teman-teman ya. Ya, ini kan diterbangkan ya, karena likuiditasnya sangat kecil ya. Uang kecil aja nggak perlu uang besar untuk menerbangkan saham ini ya. Apalagi tadi kepemilikan retailnya tidak terlalu banyak, hanya 8%. Ya, jadi kemungkinan ya ini masih sideways aja, mungkin bahkan akan turun ke 240 ya. Bahkan mungkin akan turun ke 240. Ya, nanti tinggal kita lihat apakah laporan kuartal 2 2023 itu masih naik atau malah turun. Kalau cenderung turun mungkin harganya akan turun lagi, balik lagi ke support kuatnya ya di apa 240. Sorry, di 190 ya, support di 190 ya. Sebelum ini meledak naik kan dia ber, oh, bergeraknya di 240 190 aja. Ya, jadi kira-kira itu ya arah harga sahamnya. Ini masih eh, di sini ya teman-teman, masih sideways. Kalau kita lihat di sini dia naik kemudian turun lagi kembali ke harga awal ya. Ini booming di sini ya. Ternyata mungkin gak ada dividen, jadi mungkin balik lagi ya. Mungkin kalau ada dividen bisa terbang lagi ini teman-teman ya. Oke, ini secara teknikalnya kira-kira. Terakhir risamnya teman-teman. Jadi tadi secara fundamental untuk kinerja jangka panjangnya masih naik, datanya 8 tahun. Untuk kinerja jangka pendeknya year on year kuartal 1 itu masih turun teman-teman ya. Jadi masih turun, nanti year on year kuartal 2 ini cukup berpengaruh terhadap harga mestinya ya. Untuk valuasi masih terbilang murah ya, meskipun tadi kita sudah pakai annualize yang konservatif. Ini belum pernah bagi dividen sayangnya. Kemudian untuk seasonality sendiri potensi naik ada di bulan November, dan secara Bandara Muloki tadi dari Juni ke Juni saya simpulkan akumulasi ya, meskipun akumulasinya dari uang besar ke uang besar juga ya, bukan dari investor retail. Untuk 1 sampai ini salah ya, bukan 4 Juli, 1 sampai 18 Juli ya, 1 sampai 18 Juli itu sedang distribusi ya teman-teman ya. Dan terakhir untuk teknikal tadi sedang sideways aja di harga 300-an. Ya, kemungkinan akan turun ke tadi supportnya ke 240. Oke, terakhir teman-teman disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BMSR. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya mau membeli atau menjual tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadi jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja. Oke, sampai di sini dulu analisa video BMSR. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.